Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifai Wandesta Galung. Saya mahasiswa Teknik Elektro Umbrah dengan NIM 2201010010. Video ini merupakan penugasan pada mata kuliah praktikum rangkaian listrik yang diampu oleh Pak dosen Pak Denny dan Pak Syafiq, yang dimana penugasan ini merupakan desain rumah sederhana dan membuat alur kelistrikan pada software Autodesk Revit yang saya pakai, yaitu Revit 2021. Langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja kita buka Revit 2021. Nah, setelah kebuka pada Autodesk Revit 2021, kita langsung ke menu halaman pertama pada Revit, dan kita langsung saja untuk membuka new project kita. Langsung kita oke. Nah, ini merupakan tampilan pertama setelah kita membuka dan memulai untuk mendesain rumah terlebih dahulu, yang dimana pada tampilan pertama pada 3.4 titik ini merupakan petunjuk arah yang seperti ada di kompas, yang timur, utara, selatan, dan barat. Nah, teman-teman, langsung saja untuk membuat desain, saya menggunakan 3 level, yang dimana level tersebut merupakan tempat fondasi kita untuk mendesain, yang kita bisa lihat dari evolution, dan pada menu shoot, double klik kiri. Nah, langsung buka Revit itu ada 2 level, dan ya seperti saya bilang, saya ingin membuat menjadi 3 level dengan cara menambahkan level yang ada di kanan. Dan di sini kita bisa menambahkan levelnya ya teman-teman. Nah, ini. Jadi level 1 pada tampilan ini merupakan saya buat itu bagian atap, yang saya nanti bakalan desain di bagian atap. Kita bisa nge-rename dengan double klik tadi. Langsung saja kita rename menjadi atap. Dan yes. Nah, pada atap ini itu 4000, yang dimana saya memakai ukuran milimeter. Jadi untuk 4000 ini ukurannya seperti 4 meter. Dan level 2 yang di sini saya akan mengganti yang namanya dak. Nah, nanti di desain saya ingin membuat dak pada halaman rumah nantinya, ataupun di depan pintu, dengan ukuran dak itu saya buat di sini 3 meter ataupun 3000. Nah, level 0 yang dimana dia itu 0, yang menjadi fondasi kita untuk menyusun sebuah dinding-dinding nantinya, dan itu merupakan fondasi dimana kita membuat lantainya, teman-teman. Nah, jadi kita sudah membuat 3 level yang ini. Jadi kita harus memperhatikan 3 level ini, karena apa yang kita ingin membuat atau mendesain, kita harus tahu dulu sampai level apa ataupun ukuran dia. Nah, langsung saja kita mulai dari level 0. Seperti yang saya bilang, ini adalah ranah kita untuk mendesain. Jadi kita usahakan tidak keluar dari kotak ini, teman-teman. Karena kita sudah di level 0, ada di floor plans, kita langsung saja membuat dinding-dindingnya nanti. Kita ke arsitektur, wall. Nah, di sini yang saya pakai adalah basic wall yang 102 BWK, dan di sini banyak sekali pilihannya, tapi teman-teman terserah aja teman-teman mau pilih yang dimana. Tapi saya pakai yang ini, teman-teman. Saja kita tarik seperti rancangan apa yang teman-teman sudah buat. Nah, teman-teman, ini ukuran rumah yang ingin saya buat. Jadi teman-teman bisa mengepaskan kondisi supaya lebih nyaman untuk mendesainnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi teman-teman bisa
terlebih dahulu untuk mendesain di sebuah kertas seperti yang saya buat. Jadi saya sudah mendesain pada kertas saya dan saya tahu ukuran berapa yang nantinya bakalan kita buat. Untuk menambahkan dinding sama juga seperti arsitektur, wall. Nah, teman-teman, di sini yang seperti desain saya buat. Jadi kita bisa mengatur desain kita untuk merapikan bagian-bagian desain kita ya teman-teman. Nah, seperti yang desain saya buat, yang dimana ini merupakan kamar 1, kamar 2, dan ini ruang tamu atau ruang keluarga. Dan di sini adalah kamar mandi, dan bagian ini merupakan nantinya kita buat dapur. Selanjutnya yang perlu kita buat sebelum untuk membuat pintu dan jendela, kita lihat dulu apakah pondasi kita ini benar. Kita bisa lihat hasil 3D kita, yaitu default 3D view. Kita sudah buat hasil 3D dari dinding yang sudah kita buat. Bisa kita lihat tampilannya. Nah, jadi dinding itu dari level 0 sampai ke atap ya teman-teman, perlu kita lihat. Nah, itu fungsi dari si level yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat yang namanya lantai. Itu kita tetap dari mendesain pada level 0 lantai ya teman-teman. Kita buat lantai di level 0, kita ke arsitektur, setelah itu floor arsitektural, dan kita bisa pilih mau line ataupun rectangle. Karena bentukan saya itu tidak rumit, jadi saya pilih yang rectangle aja ya teman-teman. Kita bisa tarik dari halaman luar sampai pas di dinding terluar kita ya teman-teman, kita untuk mendesain. Nah, setelah sudah kita buat area untuk lantainya, klik checklist ini aja teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita buat untuk lantainya. Nih teman-teman. Nah, dari lantai yang sudah kita buat pada level 0, kita selanjutnya untuk membuat pintu dan juga jendelanya teman-teman. Tetap masih di level 0 untuk mendesainnya. Kita ke arsitektur, lalu kita ke terlebih dahulu pintu. Nah, pada pintu kita bisa memilih jenis pintu ataupun model pintu. Dan kalau misalnya pilihan model pintu itu cuma ada 2, kita ada pada load family. Dan untuk pintu kita cari di doors. Nah, ini ada macam-macam jenis pintunya dan model-modelan pintu ya teman-teman. Karena saya ingin membuat yang double door, langsung aja kita klik dan kita pasang. Escape untuk mengakhiri. Setelah pintu yang pintu utama kita buat, kita akan menyusun untuk pintu-pintu untuk kamar mandi dan kamar 1 serta kamar 2 ataupun pintu belakangnya yang sudah saya rancang. Kita pilih yang door single aja di ukuran 910. Akhirnya kita tinggal escape aja teman-teman di keyboard kita. Untuk jenis kamar mandi kita buat ukuran paling kecil dari pintunya. Dan untuk pintu belakang kita juga buat ukuran paling kecil. Dan kita escape untuk mengakhiri. Dan di sini kita bisa mengukur ataupun menyusun pintu yang kita buat, yang kita susun. Bisa pakai keyboard ataupun diseret oleh mouse. Nah,
Jadi untuk membalikan pintunya itu kita ada pada anak panah ini ya teman-teman. Nah, ini dia akan membuka pintu ke dalam dan menyesuaikan pada dinding seperti ini. Nah, ini juga biar lebih rapi gitu teman-teman. Oke, setelah pintu kita ingin membuat yang namanya jendela. Jendela pada arsitektur window. Nah, jendela ini dia cuma beberapa pilihan jendela, model jendela aja ya teman-teman. Jadi kita bisa buat dari lot family untuk mengambil bentukan jendela yang lainnya Windows. Dan di sini kita pilih saja ya teman-teman, mau jendela modelan seperti apa. Nah, saya ingin membuat yang ini aja di bagian kamar. Tinggal open dan di sini kita klik OK. Mengatur jendelanya. Ini kamar 1. Kita buat jendelanya 2 saja biar kelihatan mewah. Ini kamar 2. Nah, setelah itu kita bisa memilih lagi nih jendelanya biar yang lebih bagus lagi gitu. Ya, mungkin ini lebih bagus. Kita buat pada tampak depan nantinya jendelanya. Nah, ini sudah tersusun rapi. Oh, satu lagi yang kurang, kita buat jendela untuk dapur. Untuk dapur kita buat di sini saja. Oke. Escape. Dan hasilnya dari jendela kita bisa lihat pada 3D kita, 3D model kita. Ini teman. Ada jendela dan ini pintu utama kita dan pintu kamar serta pintu buat kamar mandinya, jendela untuk kamar 2. Oke, selanjutnya yang kita buat itu adalah dak. Dak yang saya maksud sini adalah untuk menutupi atau membuat area di atas pintu seperti dak. Bagaimana caranya? Kita ke level dak. Nah, setelah level dak kita akan mendesain dak ini pada level dak. Setelah itu kita ke floor, kita desain dak kita setara mau buat di mana. Karena saya seperti yang desain awal yang saya buat, saya pilih yang rectangle aja supaya lebih gampang. Setelah itu kalau udah, kita tinggal checklist dan kita bisa lihat hasilnya di 3D. Nih, ini teman-teman dak yang saya buat, modelannya seperti ini. Dan untuk kita buat tiang pada kokohan dak ini, kita bisa buat itu pada level 0 dan kolom pada di sini, kolom arsitektural. Nah, yang ini kita pilih itu sampai height-nya itu di batasan dak, supaya dia tidak terlalu tinggi daripada dak yang kita buat. Langsung aja kita buat di ujung sini. Nah, oke, kita escape dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita juga bisa ngatur posisi kolom ini supaya dia di paling ujung juga dengan cara kita seret pakai kursor kita juga bisa. Oke, langkah selanjutnya itu kita ingin membuat atap yang kita buat di atas desain rumah yang kita sudah buat. Caranya itu ada di floor plans, terus bagian atap, double klik kiri, terus setelah itu kita pilih arsitektur, lalu roof dan roof by footprint. Nah, kita bisa pilih rectangle ataupun line ya teman-teman. Sebelum itu kita buat dulu overhang yang ada di sini itu merupakan jarak antara atap dan dinding. Jadi teman-teman ingin rencananya itu berjarak dengan dinding ataupun pas di atas dinding atap yang kita buat. Jadi rencana saya itu ingin membuat berjarak dengan dinding
ataupun di depan dinding, bukan pas di atas dinding. Caranya itu kita buat di sini, jaraknya itu tidak usah jauh-jauh, kita buat aja 500. Kita pilih line dan kita seret atau kita buat garis titik di luar dinding kita yang sudah kita desain. Yang di luar ya teman-teman, bukan yang di dalam. Nah, setelah itu kita finishin checklist. Kita silang saja. Nah, ini dia hasil dari desain atap yang sudah kita buat seperti ini. Kita coba lihat tampak 3D-nya. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Jadi rumah yang kita buat sudah jelas, lebih jelas lagi, kita ke realistik supaya memperindah hasil 3D-nya. Nih dia rumah yang sudah kita buat atau yang sudah kita desain. Itu ada jendela, terus ada pintu, ada jendela kamar 2, ruang tamu, dan pintu belakang serta dapur. Jadi hasil yang sudah kita buat itu seperti ini teman-teman. Coba dulu ke smooth lines biar lebih jelas. Nah, ini deh hasil yang sudah kita buat. Nah, mungkin ini merupakan desain 3D ataupun desain rumah yang kita buat. Selanjutnya kita membuat pengkabelan atau kelistrikan yang ada dalam rumah kita buat ini. Itu saja. Untuk ini kita Ctrl S untuk save dan kita buat mau di file mana. Saya di sini buat di praktikum rangkaian listrik saja dengan rename tugas desain rumah 1. Nah, jadi filenya ini sudah di save ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian kelistrikannya teman-teman. Nah, untuk membuat rangkaian kelistrikannya kita itu bisa meng-close dulu semua bagian, dan kita close semuanya, karena untuk rangkaian ini kelistrikan kita membuat nemonya lagi, newscape-nya lagi. Kita browse. Terus di sini kita pilih yang electrical default matrix, lalu pencet OK. Nah, ini tampilan awal lagi seperti semula kita mendesain. Awal kita mendesain, setelah itu kita ke insert dan di Revit kita cari file desain yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya buat ada di sini. Nah, setelah desain rumah yang sudah kita buat pada awalnya sudah muncul, yang kita butuhkan pada rangkaian kelistrikannya yaitu sebuah MCB, yang dimana kita ke arsitektur, setelah itu kita ke komponen, setelah ke load family kita ke English, terus kita ke electricalnya, setelah itu MAP, terus ke electrical power. Nah, pada di sini MCB itu terletak pada distribusi. Nah, kita pilih yang di M Lighting and Appliance Panel Board yang 208 volt MCB. Kita double klik saja. Nah, kita buat di ujung saja, di ujung. Setelah itu kita escape untuk mengakhiri, karena kita cuma butuh satu MCB aja ya teman-teman. Nah, caranya itu kita lihat MCB itu memiliki power atau enggak. Kita klik kiri, lalu kita power. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, powernya sudah jelas. Setelah MCB sudah ada,
kita pilih atau yang kita buat di desain rumah kita ini yaitu stop kontak, yang dimana pada arsitektur sama seperti MC tadi, komponen, lalu load only, dan pada stop kontak itu ada pada terminal. Jadi kita ke electric power, nah ini terminalnya. Nah di sini untuk stop kontak sendiri kita pilih yang unbreakable recapable 220 volt ini teman-teman. Double klik kiri dan kita mau buat di mana ataupun kita susun di mana itu terserah kita, karena kita yang desain ya teman-teman. Kita coba buat di sini. Terus di kamar satunya kita juga stop kontak di sini saja. Kamar 2 kita juga buat stop kontak. Di dapur juga kita buat stop kontak. Di ruang tamu kita buat 2 aja teman-teman, sama di sini tadi. Dan kamar mandi mungkin kita perlu buat juga stop kontak. Ataupun di sini juga kita buat stop kontak juga teman-teman. Oke, stop kontaknya udah selesai kita susun. Setelah itu kita escape aja untuk mengakhiri. Nah setelah itu kita lihat apakah stop kontak itu sudah berpower atau memiliki powernya atau tidak. Kita ke kiri, kita power. Setelah kita power, kita coba untuk edit circuit yang kita di sini untuk menggabungkan stop kontaknya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Mungkin oke, finish. Dan di kamar kita satu-satu aja. Power. Oke. Di sini juga kita power. Kita lihat oke, berpower semua ya teman-teman. Dan ini juga tersambung. Gimana kita cara lihatnya? Kita pada kursor kita mendekat ke stop kontak, lalu kita tap pada keyboard kita. Nah ini sudah terkonek ya teman-teman. Oke, udah ada. Nah setelah stop kontak sudah kita susun, selanjutnya kita membuat lampunya ini teman-teman. Untuk lampu sendiri kita ada pada di arsitektur seperti biasa, komponen, terus load only, terus lampu itu ada di konektor ya teman-teman, yang di FFP, terus konektor, dan kita pilih yang balance power connector aja. Dan di sini kita susun saja. Nah kalau kita nggak bisa meletakkan lampunya, kita ke place on face. Nah itu kita susun saja. Untuk di ruang tamu kita pakai 2 lampu saja, mungkin cukup 2 lampu. Untuk kamar mandi kita 1 lampu saja. Untuk di dapur kita buat 2 lampu, kamar kita buat 2 lampu, kita coba buat 2 lampu. Terus setelah itu kamar satunya juga kita buat 2 lampu. Nih teras juga kita buat juga ya lampu ya teman-teman. Dan mungkin di sini kita membutuhkan lampu ya teman-teman untuk mau ke arah toilet. Nah mungkin lampu juga cukup. Setelah itu kita escape untuk mengakhiri. Untuk mengecek lampu-lampu yang sudah kita buat, titik lampu yang kita buat, kita lihat powernya sudah ada atau belum. Itu kita bisa set power seperti pada stop kontak yang tadi kita buat. Tuh, lampu klik kiri terus power, dan kita edit circuit mungkin ya, buat 3 lampu yang ini tuh jadi 1 aliran listrik teman-teman. Dan teras juga 1 saja. Kita lihat power sudah nyala. Untuk kamar kita powerin, terus kita edit circuit untuk gabungin 1 arus sama seperti yang ada di ruang tamu. Dan ini juga power, circuit, terus finish setting, terus yang dapur juga ya teman-teman. Power kita buat menjadi 2 ya teman-teman. Oke, kita
kita buat power untuk di kamar mandi. Oke teman-teman, nah jadi caranya kita lihat sudah tersambung atau belum, kita mendekatkan konsol kita ke lampu. Setelah itu kita tap. Nah ini sudah ya teman-teman, 3 lampu, 1, 2, 3. Ini juga sudah, ini sudah juga, ini juga sudah, ini juga sudah, dan ini sudah ya teman-teman. Nah setelah dari lampu yang sudah kita buat, kita setelah itu menyusun saklarnya teman-teman. Saklar supaya bisa menghidupkan lampunya itu ada pada arsitektur, komponen, setelah itu load family. Setelah saklar itu ada pada terminal, dan ini masih di konektor. Kita ke terminal, vertical power. Nah ini terminal teman-teman, dan untuk saklar kita pilih yang M-Lightning switch ini teman-teman. Terus open. Nah ini oke. Kita buat saja untuk saklarnya. Ini untuk saklar pada lampu teras, ini juga pada ruang tamu, ini untuk kamar 1, saklar kamar 1, untuk saklar kamar 2 mungkin di sini aja teman-teman. Nah ini untuk dapur, kita buat saklarnya di sini saja. Terus untuk kamar mandi kita buat di sini. Nah mungkin kita cuma butuh beberapa saklar saja. Setelah itu kita escape. Nah ini teman-teman, titik-titik yang ini itu ada lampu, ada saklar. Selanjutnya itu adalah pengkabelan, yang dimana pengkabelan itu ada di sistem. Setelah itu electrical dan wire. Nah caranya itu kita menyeret lampu yang sudah terhubung lalu pada saklarnya masing-masing. Contohnya saja pada ruang tamu atau ruang keluarga, seret. Untuk lampu ini langsung aja kita ke saklarnya. Setelah itu lampu kamar sama juga kita buat pada saklarnya. Setelah itu lampu kamar mandi saklarnya saja, dan untuk lampu ada dapur sejak saklar. Dan yang terakhir itu ada lampu kamar 2 set ke saklar. Nah ini teman-teman, nah ini mungkin menurut saya sudah tersambung, dan kita cara ceknya itu kita escape dulu untuk mengakhiri. Lalu kita ke saklar. Pada saklar ini kita lihat deketin kursor kita ke saklar dan kita tap. Nah lampu ini sudah nyala ya teman-teman, tuh. Nah ini sudah ya teman-teman, yang untuk di ruang teras juga udah. Untuk yang di kamar 1 oke sudah bisa nyala, dan kamar 2 oke sudah. Untuk dapur coba tap. Nah ini sudah ya teman-teman, sudah terkonek. Dan untuk kamar mandi yang terakhir coba, nah ini sudah ya teman-teman, oke nyala. Mungkin itu saja ya wiring yang kita buat pada desain awal kita untuk mendesain rumah sederhana, dan kita sudah berhasil untuk membuat sebuah wiringnya teman-teman. Nah baik, mungkin itu saja video yang dapat saya buat dalam prosesan desain rumah ataupun wiring kelistrikan dalam mendesain rumah pada Autodesk Revit. Jika salah kata ataupun salah dalam
pengeditan atau mendesain, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video saya.